Mas, ada pertanyaan lagi dari C Manli ya. Seberapa sering buyer tuh melihat feed dan story? Kira-kira feed dan story itu untuk para pembeli itu sering dilihat nggak? Kalau jujur, kalau buat saya sendiri sih jarang lihat feed sama live gitu ya. Cuma kalau memang ada satu lihat di live-nya. Lagi ada live giveaway gitu. Nah, ya kira-kira itu di-share ya langsung ya? Iya, biasanya kalau ada satu orang yang ikutan gitu langsung di-share linknya. Oke, jadi memang di Shopee ini ya saling langsung berbagi ya. Kalau ada info yang beneran menarik langsung dibagi tadi ya. Iya, kalau kebetulan lagi online semua itu pasti langsung. Tapi ada ya untuk beberapa anggota di Shopee sendiri yang memang mereka suka share feed, share story atau share itu tadi Mas, link live yang harga-harga lagi promo gitu. Sering gitu. Sering ada, karena kan biasanya ada yang suka buka aplikasi Shopee gitu loh. Itu sering banget kadang live-live yang cuma kadang ngeklaim koinnya aja gitu aja. Kalau ada giveaway kadang kalau dia lagi ikutan waktu itu ada kayak nyari kuis-kuis dari sobat Shopee yang juara gitu. Dia kan lagi ikutan lomba gitu. Itu teman-temannya disuruh ikut live-nya juga. Jadi memang ada yang ini ya, istilahnya live 24 jam di handphone gitu lah ya. Iya, kayaknya sih nggak ada yang gitu. Jadi begitu ada promo bagus langsung share ya. Jadi feed dan story sebenarnya ini menarik karena apa? Ada yang nonton tetap ya. Tapi memang ya untuk yang Mas Bagus ini kan bekerja ya. Iya, karena nggak bisa. Karena ada kesibukan bekerja, jadi nggak mungkin 24 jam nonton handphone juga ya. Tapi waktu nganggur pasti buka. Buka sih. Ya, pasti buka, pasti lihat Shopee ya. Feednya pasti dilihat ya, kayak feed yang toko-toko yang diikuti itu biasa dilihat nggak? Biasanya dilihat sih kalau misalnya lagi santai pulang kerja gitu, iseng-iseng lihat feed sama story gitu. Jadi memang berguna ya, Oke, berikutnya dari Mbak Umi, faktor apa saja yang membuat pembeli itu memutuskan beli di sebuah toko, Mas? Wah, ini agak luas ya dibandingkan toko lain. Kira-kira kalau Mas Bagus lagi cari barang A tadi ya, kayak contoh handphone atau barang apa ya, atau baju ya, atau topi atau apa deh ya. Nah, kira-kira membandingkan toko A dan toko B, kira-kira memilihnya gimana? Pertama sih harganya dulu sih. Pasti ya. Harga ya pertama ya. Oke. Terus apa promosi yang ditawarkan yang biasanya? Promosi yang ditawarkan. Ada voucher diskon atau ada voucher cashback biasanya itu. Terus selain itu lihat apa lagi untuk bandingin dua toko tadi loh? Sama-sama di Shopee. Ya, sama-sama di Shopee. Sama-sama di Shopee. Tapi tokonya beda, Mas. Jadi toko A sama toko B sudah beda, bukan satu toko. Biasanya kalau setelah harga sama promosi yang lain sama itu kayak reputasinya, kayak star seller atau biasanya sama satu lagi itu apa? Star Plus. Iya, biasanya ada yang kayak gitu. Ya kan adanya yang biasa Star Plus sama Shopee Mall. Oh ya, Shopee Mall ya, biasanya gitu. Itu ya. Jadi memang diperhatikan untuk reputasi toko juga. Iya. Reputasi toko selain harga murah tadi ya. Jadi nggak cuma lihat harganya murah aja ya. Iya. Jadi dilihat semuanya juga. Oke. Kemudian berikutnya, selagi nyari barang belanjaan, kira-kira buka-buka nggak di marketplace lain? Ya, di hijau lah, di biru lah, dibuka nggak Mas? Dilihat harganya sama enggak gitu. Kalau untuk saya sendiri, kalau misalnya udah fokus di Shopee sih, saya udah yakin sih sama Shopee itu, karena lebih dengan di Shopee, promosinya juga lebih menarik di Shopee daripada yang lain gitu. Ya. Jadi kalau memang sudah cocok ya cocok ya. Oke ya. Jadi ada yang mengecek mungkin, tapi ada yang enggak ya. Jadi memang ada yang ngecek, ada yang enggak ya. Jadi buat beberapa teman-teman jangan bingung ya. Kalau ini ada satu kasus Mas, andai kata ya. Kalau toko A, jadi satu toko. Satu toko buka di Shopee, buka di tempat yang lain juga. Nah, bagaimana memutuskan beli Mas? Barang yang sama, harganya sama. Contoh Mas Bagus butuh, contoh lah ya, lagi butuh sabun mandi, contoh. Di toko A ini bukan di dua tempat. Di Shopee sama di mana gitu toh. Harganya sama Mas, kira-kira memutuskan beli di Shopee atau di sebelahnya itu gimana? Lihat promosinya lagi. Lihat promosinya ya. Ada voucher atau aja diskon potongan gitu biasanya. Tapi selama ini sih lebih ke Shopee sih, memang menarik sih. Voucher diskonnya itu juga bersaing gitu loh. Bersaing ya. Harganya juga lebih menarik, kadang bisa potong koin lagi. Iya. Itu sih yang penting sebenarnya. Terus
apa biaya pengirimannya itu Biaya juga pengiriman. lebih terjangkau Lebih sih daripada terjangkau. kadang minimal pembelanjaannya juga Belanja juga lebih murah lebih ya murah, biasanya ya, ya. di Apalagi Shopee. kalau event ya. iya lebih Oke. Jadi terus mereka sih perhatiin nggak ya untuk perubahan promo di suatu toko? iya sih Ngikutin iya, ya. Jadi ada ngikutin. jadi toko tuh lagi berubah, misalnya Mas Bagus follow toko A untuk produk yang sering dibeli. Iya, Ya kan iya. contoh tadi ya, contoh sabun mandi tadi Iya. ya. Contoh sabun mandi, Mas Bagus follow toko A tadi. Iya. Sering nggak ngikutin perubahan promonya dia? Sering sih Jadi kadang contoh lagi iya. pro, oh toko ini lagi diskon 50%. Iya. Sering ngikutin ya. Kadang misalnya saya belinya di bulan November harganya misalnya 20.000. Terus ketika saya beli lagi untuk di bulan Desember kadang-kadang harganya kadang udah naik sedikit, kadang ada yang lebih turun sedikit. Kadang kalau udah turun gitu pasti saya beli buat stok sih. Di stok bahkan Iya, ya. karena Oke. kan Karena lebih yang murah, kebutuhan tadi iya. ya. Karena lebih murah juga ya. Oke. Kemudian dari Cosi Store pertanyaan berikutnya. Kalau belanja, Mas, Iya. baca deskripsi enggak? Deskripsi iya sih, harusnya harus Deskripsi dibaca. detailnya produknya itu Iya. dibaca enggak? Dibaca ya. Iya, kadang seller-seller itu juga kasih 2 harga gitu ya, karena satu harganya itu cuma untuk beli bubble wrapnya aja. Nah, ini gitu. Kadang gitu. ya. Kadang Ini saya juga sering iya. terima komplain loh ya. Tas itu juga beli tas cuma yang murah itu ternyata gantungannya aja. Gantungannya gitu. aja, Iya. gantungannya aja. Biasanya Itu apa kan nih, Mas? tas-tas cewek itu kan ada gantungannya. Ada gitu. gantungannya. Iya. Biasanya harganya Itu ada yang dijual tapi dimasukkan di dalam iya, satu 2.000 sampai 50.000 misalnya. Ternyata yang 2.000 itu gantungannya aja. gantungan itu ya, tas 2000 ya enggak ada ya. Iya, makanya itu. Tapi dia buat menarik perhatian tadi Iya sih. harga termurah. Tapi saya dengar-dengar mau dihapus ya sama Shopee gitu ya, salah satunya ya. Iya, kayaknya. Harganya yang terlalu jomplang tuh mau dihapus itu. Ya. Kemudian nah, sering-seringnya baca deskripsi atau langsung tanya? Tanya ke penjual. Biasanya kalau tanya ke penjual itu lebih ke tanya stok sih, Mas. Tanya stok Iya, ya, biasanya lebih kan banyak di ya. deskripsi kadang kalau untuk tanya stok silakan DM atau Ya, gitu betul, penjualnya betul, gitu. betul. Lebih Tapi tanya kalau ke ada stok. toko yang tulisannya kalau kita masih pajang berarti ready, itu langsung ya, belanja. biasanya gitu. Itu langsung beli kalau gitu. Langsung sih. Oh, kalau kita biasanya. langsung beli. Iya. Oke. Jadi kalau untuk pembeli sendiri suka deskripsi itu deskripsi yang seperti apa? Deskripsi yang menjelaskan tentang detail produk atau yang cerita? Oh, Kira-kira kalau buat tipe pembeli ya Mas ya, buat buyer sendiri ya, suka deskripsi yang seperti apa? Apakah menjelaskan tentang poin-poinnya toh? Contoh kayak baju ya tadi Iya. ya. Ini ukuran segini, lingkar badan segini, ya lingkar dada segini, Iya. ukuran L ya, misalnya seperti itu ya. Atau cerita. Ya untuk lingkar L segini bentuk cerita gitu ya, panjang gitu. Iya. Kira-kira lebih seneng yang mana, Mas? Saya lebih sering yang detail sih. Lebih ke poin-poin langsung aja Iya, ya? biasanya kalau saya seringnya kan beli makanan itu kalau di deskripsinya itu ada expiry date itu aja ada, itu saya sudah kayak oh berarti ini tokonya berarti benar gitu. Beneran, oke. Kadang-kadang expiry date-nya itu nggak ditampilin. Biasanya kalau di promosi itu produknya kan dimurahin. Betul. Ternyata expiry date-nya Deket. udah deket gitu. Yang deket. Kan nggak ditampilin di deskripsi Betul, kadang-kadang betul. gitu sih. Oke, jadi ketika belanja food and beverage ya, makanan, Iya. salah satu yang bahaya ya tadi Iya, ya. expiry Ya, expiry date-nya ya. date-nya. Nah, biasanya nggak, kalau nggak dimunculin ini Iya, riskan ya. iya, biasanya. Riskan banget ya. Jadi buat toko-toko yang penjual makanan jangan lupa expiry date-nya dimunculkan Iya, ya. dimunculkan, Selain muncul ya. di tulisannya di Shopee sendiri ya, di deskripsi juga Di Mas ya kalau deskripsi bisa juga, ya. iya, Tapi kalau bisa. ditulis juga di deskripsi ya, karena itu penting ya. Iya. Nah, jadi buat pembeli juga meyakinkan kalau dapatnya yang Iya. terbaru, Iya. bukan yang mau expired Iya, ya. jadi meskipun Oke. harganya murah tapi memang produknya itu masih lama expiry date-nya. Jangan yang mepet-mepet Iya. ya, nanti takut nyampe sudah nggak lama ya. Iya. Oke, jadi itu tadi soal deskripsi ya. Iya. Kemudian lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari C. Lucy, dari Lucy Shop. Seberapa sering nih seorang pembeli itu menggunakan filter, Mas? Oh, filter, Nah, iya. jadi iya. biasa kan ada orang beli itu cuma cari contoh ya barang A, contoh sabun mandi ya, atau Iya. sabun cuci baju ya, kalau enggak Iya. mereknya ditulis ya, Iya, terus iya. ketemu. Nah itu pakai filter tuh seberapa sering?
Kalau aku sih lebih sering sih kayak filter. Biasanya Sering saya filter. filter itu saya seringnya lebih ke cashback ekstra. Biasanya Cashback saya itu ekstra. sama wilayahnya sih saya pilih yang Jawa Timur biar cepat Berarti area sampai. ya, Iya, lokasi saya ya. lebih ke lokasi biar cepat sampai. Kadang kan saya tuh belanja nggak untuk saya sendiri. Kadang ada titipan teman kan tanya terus kapan sampainya. Makanya saya biasanya pilih ke Jawa Timur itu. Oke. Iya. Jadi memang area sama fitur kayak promo tadi Iya, ya, cashback ekstra biasanya sih. Cashback ekstra masih banyak yang cari berarti ya. Iya, karena kan Oke. bisa dikombinasikan pakai voucher-voucher Meskipun cashback. harga lebih mahal. Karena biasa cashback ekstra harga pasti lebih tinggi dong daripada Iya, iya. yang nggak pakai cashback ekstra. Iya, nggak apa-apa karena kan biasanya kayak kita itu ngincernya kadang ke koin ya. Ke Ke koin koin. itu nanti kan bisa dipakai untuk belanja lagi. Apalagi Oh, kalau betul. online kita kan motongnya 25%, kalau yang offline 50%. Oh, oke sih. Oke. Cuman ya memang nggak banyak yang tahu untuk filter ini ya. Untuk filter sendiri di Shopee diajarkan nggak untuk menggunakan filter gitu? Ada sih, biasanya ada ya dari tim admin juga kalau ada pembaruan-pembaruan seperti filter itu dijelaskan. Cuma biasa untuk orang baru nggak pakai filter mas ya? Iya sih, Cari kadang. murah aja ya, tabrak aja pokoknya ya. Kadang kan ada kayak beli itu sudah langganan, pasti belinya di toko itu, Bos, itu langganan aja. terus aja. Iya. Entah harganya naik, harganya murah, Iya. nggak tahu ya, pokoknya Iya, beli aja ya. beli aja. Sudah percaya soalnya ya. Iya. Oke, ada pertanyaan dari JJ Sport. Kalau belanja di Shopee, ya sebagai Iya. mas sebagai buyer di Shopee, fitur mana dulu nggak yang dilihat mas? Fitur mana dulu yang dilihat? Jadi Yang fitur di Shopee fitur- kan banyak, ada gratis ongkir ekstra, ada cashback ekstra, ada voucher toko. Kira-kira yang dilihat itu mana dulu? Ketika cari sepatu contoh, yang Iya. dilihat itu mana dulu? Fiturnya, fitur Shopee-nya. Oh, biasanya sih cashback dan voucher. Cashback dan voucher apa? Voucher kan banyak, voucher toko ta. Di paling atas sendiri biasanya itu voucher gratis ongkir. Voucher Ya, gratis setelah ongkir. itu ada voucher cashback tiap kategorinya biasanya sih. Cashback per kategori, oke. Iya, itu biasanya kalau tiap hari itu semuanya pasti diklaim karena kan kadang voucher-voucher itu nggak berbatas waktu kadang. Betul, Ya, betul. setiap hari diklaim aja entah butuh atau Entah nggak buat pakai, belanja pokoknya diklaim diklaim aja ya. aja. Tapi suatu saat itu pakai pasti ya. muncul karena kan Oke. ada promosi apa yang sedang berjalan bisa dikombinasiin Oke, pakai ya, voucher-voucher itu sih. Jadi voucher, kemudian gratis ongkir ya Iya. tadi ya dipakai ya. Iya. Oke. Kemudian apakah suka lihat-lihat dulu ya atau langsung cari sesuai kebutuhan? Biasanya kalau aku lebih langsung cari sesuai kebutuhan Karena sih. sudah tahu Memang ya. kalau sebelum promosi yang sedang berjalan kayak kemarin 12 itu udah ngelis duluan. Oh, Iya, sampai udah yang diisi ya. harus dibeli kayak yang di 11 kemarin nggak kebeli pasti di 12 itu Sudah kebeli diincar. gitu. Iya. Oke. Jadi memang luar biasanya Shopee gitu ya. Iya, Apalagi dapat bocoran lagi ya. Iya, Yang kadang. murah mana gitu Iya. ya. Wah, itu luar biasa loh ya. Saya mau tuh dibocor ya. Ya, tapi jangan ke istri saya ya. Iya, iya. Ya, oke, lanjut mas. Sekali belanja ya, kira-kira nih kalau dari share-share teman-teman juga, Iya. dari pengalaman mas bagus juga, sekali belanja di Shopee itu spend uang berapa banyak? Sekali belanja, satu kali toh, satu kali belanja ini Satu kira-kira berapa? kali Rata-rata? periode dalam periode promo atau satu kali check out Satu gitu? kali check out. Satu kali check out biasanya. Kira-kira spend uang berapa banyak? Kalau bisa sih sehemat mungkin sih. Sehemat Biasanya untuk mungkin satu ya. barang itu karena kan banyak kombinasi diskon, voucher toko, voucher cashback sama potong koin juga. Potong koin Itu juga. biasanya sih dari harga 100.000 bisa sampai di bawah 50.000 dapatnya untuk Luar harga check out biasa. terakhir gitu. Jadi dari 100.000 dapatnya bisa di bawah 50.000 itu diskon 50% loh ya. Iya, biasanya itu. Cuman Maksimal bayar kan di bawah biasanya 50%. ada diskon sampai 90% itu menarik juga sih sebenarnya. Itu dapat dari Flash voucher. flash voucher. Voucher, Oke. Jadi flash voucher. Oh, flash voucher juga dikasih tahu ya di Shopee ya. Iya, Info kan tahu. teman-teman juga ya dibagi-bagi Iya, ya. biasanya kalau lagi ada yang iseng-iseng kan biasanya flash voucher itu ada di dalam satu thumbnail sama flash sale ya Sama kan flash itu sale. dia kan ada 3 kategori itu di flash kalau lagi iseng-iseng di flash sale kok misalnya nggak ada yang menarik dia langsung pindah ke flash voucher jadi dia butuh nggak butuh itu diklaim semua flash voucher yang diskonnya sama cashbacknya lebih besar itu diklaim jadi nanti setelah diklaim dia kan klik pakai kan di situ nanti lihat barang-barangnya kayak misalnya barangnya menarik, terus tokonya ada di Surabaya, biasanya sih langsung beli. Meskipun lagi nggak iya. butuh pun dia pasti Jadi beli. flash voucher ini ya tetap diklaim ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin ditawarin flash voucher ya. Nah, flash voucher ini
tetap diklaim ya. Kayak promo gratis, kayak voucher gratis Shopee gitu ya. Semuanya diklaim aja. Diklaim pokoknya ya. Iya. Oke. Jadi tetap memancing orang belanja ya. Iya. Oke, jadi buat penjual ya kalau mau ikut flash voucher ya monggo ya, tapi dihitung dulu ya. Jangan sampai ikut flash voucher mendol belakang ya. Oke, ya ini sebagai penjual ya, sebagai penjual. Nah, kemudian pernah nggak belanja lewat setelah lihat feednya toko atau storynya satu toko gitu terus belanja gara-gara tertarik gara-gara itu? Tapi kadang-kadang itu barang yang satu sama barang yang dua itu nggak sama paketnya. Jadi misalnya kita beli barang A, pilih gratis ongkir ekstra atau cashback ekstra? Cashback ekstra.